राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचर्यशील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की शील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की शील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर शुभ तिरुभागवती जी महापुरुष की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंद All Gurus assembled devotees, all Gurus assembled devotees, Hare Krishna. All Gurus assembled devotees, Hare Krishna. All Gurus Shri Guru Shri Gauranga Shri Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Samaraya चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरामनितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनशतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदार्थः गणललिता श्री विशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावलिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमा रसापदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Today is very auspicious day, Srila Bhaktivinoda Thakur Disakaran Day, and in this occasion, our Nanda Dulal Prabhu, he is doing yajna here. At the same time also, today is their Griha Pravesa. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur sekali, hari yang sangat suci, di mana hari ini adalah hari berpulangnya dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Dan pada hari ini juga Prabu Nanda Dulal mengadakan yagya untuk Griha Pravesa, untuk bangunan baru beliau. What is the meaning of Griha Pravesa?
Apa yang dimaksudkan dengan griha prawesa? For the materialistic people, Griha Pravesh means entering into the new house. Bagi orang-orang material, griha prawesa itu dia maksudkan, dimengerti sebagai memasuki rumah baru. And that Griha, they made by cement, brick, wood, stone, steel, many material items. Mungkin saja rumah itu ya terbuat dari bahan-bahan seperti semen, pasir, batu-batu, dan berbagai macam bahan-bahan material lainnya. But for a bhakta, Griha Pravesh meaning is different. Tetapi bagi para bhakta, para penyembah, griha prawesa memiliki arti yang lain. For a bhakta, Griha Pravesh means he has to enter into bhakti griha. Bagi para penyembah, para bhakta, ya, griha prawesa berarti dia memasuki griha bakti atau rumah daripada bakti itu sendiri. If one is having bhakti, then he can enter into griha. Jika seseorang benar-benar memiliki bakti, barulah saat itu dia bisa benar-benar masuk ke dalam griha. And bhakti griha is also considered as temple, mandira. Bakti griha juga dimaksudkan sebagai tempel atau mandir. So one has to get the qualification to enter into bhakti mandir or bhakti griha. Hendaknya seseorang harus mendapatkan kualifikasi untuk bisa memasuki griha, bakti griha atau mandir itu. What is bhakti griha? Apa yang dimaksudkan dengan bakti griha? Bhakti griha means where there is always bhajan kirtan is going on. Bakti griha adalah di mana tempat bhajan dan kirtan selalu ada di sana. The griha is meant for bhajan is called bhakti griha. Dan griha atau rumah yang dimaksudkan untuk melakukan bhajan disebut dengan bakti griha. So therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur in his Manasikkha, he mentioned, Bahire sadhan deho karibe bhajana geho. Oleh karena itu, Bhaktivinoda Thakur di dalam Manasiksa beliau menjelaskan seperti sloka yang dikutip tadi, Bahire sadhana deho. Bahireng sadana deha. Outwardly, our body we should make it for ready to do sadhana. Ya. Secara tampak luar kita membuat badan kita hendaknya selalu siap untuk melakukan sadhana. And one enter into bhajana geha. Geha means griha, this house. Ya. Dan saat itulah dia bisa memasuki bhajana griha atau tempel itu sendiri atau rumah itu sendiri. General people, they cannot understand what is bhajana griha is. Ya. Orang-orang pada umumnya mereka tidak tahu apa yang disebut dengan bhajana griha. Bhajana griha or bhakti mandir is not a very small, tiny place. Ya. Bhajana griha atau bakti mandir bukanlah tempat yang kecil. And it is not also made out of brick, wood, steel, cement. Dan juga bakti griha ini tidak terbuat dari semen, pasir, batu bata, dan yang lain-lainnya. This griha is made out of Chit Shakti. Dan griha ini terbentuk terbuat dari Chit Shakti. Chit Shakti means spiritual potency. Chit Shakti artinya tenaga potensi yang rohani. And that spiritual potency, Chit Shakti, is coming from Alladini Shakti. Potensi rohani ini berasal dari Haladini Sakti. So Alladini Shakti is pleasure giving potency. Haladini Sakti adalah potensi atau tenaga yang memberikan kebahagiaan bagi Tuhan. Where Alladini Shakti is present, that will become bhajana griha. Dimanapun Haladini Sakti ini hadir atau muncul, maka tempat itu akan menjadi bakti griha. So who is Alladini Shakti? Siapakah Haladini Sakti itu? Srimati Radharani is the Alladini Shakti, pleasure giving potency. Ya.
Dan Srimati Radharani adalah Haladini Sakti itu sendiri yang merupakan tenaga atau potensi yang memberikan kebahagiaan bagi Tuhan Sri Krishna. So where there is Alladini Shakti or Srimati Radharani is there, that place will become Bhajana Griha. Dimanapun ya Haladini Sakti ini atau Srimati Radharani ini hadir, maka tempat itu akan menjadi Bhajana Griha atau Bhakti Mandir. Even Bhagavan Krishna, who is having Sada Vishwarja, 6 types of opulences, he also being controlled by that Alladini Shakti. Bahkan dijelaskan Tuhan Sri Krishna yang memiliki Sat Aishwarya atau 6 kehebatan. Bahkan beliau sendiri pun ya dikontrol atau dikuasai oleh Haladini Sakti ini. This Alladini Shakti is called Bhakti Devi. Ya. Haladini Sakti ini juga disebut sebagai Bhakti Dewi. And if Bhakti Devi will not be there, there is no question of any bliss, peace or beauty. Jika Bhakti Dewi tidak ada di tempat itu, maka tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kedamaian di tempat itu. So Bhakti Devi or Alladini Shakti is always present to please the Supreme Lord Krishna. Haladini Sakti atau Bhakti Dewi ini selalu hadir hanya untuk memberikan kepuasan kepada Tuhan Sri Krishna. That means where Bhagavan Krishna is being pleased, that place is Bhajana Griha. Ya. Dan dimanapun ya tempat yang membuat Sri Krishna menjadi bahagia, maka tempat itu menjadi Bhakti Griha. So, in order to enter into this Bhajana Griha, means one has to make his body in such a way that Bhakti Devi can remain inside his body. Ya. Dalam rangka untuk membuat ya tempat itu yang memasuki tempat yang disebut sebagai Bhajana Griha, maka seseorang harus ya mempersiapkan badannya sehingga Bhakti Dewi bisa hadir di dalam dirinya. This will be real Griha Pravesa. Maka inilah yang disebut sebagai Griha Prawesa yang sesungguhnya. And Bhakti Devi also Bhagavan's potensi and Shakti. Ya, dan Bhakti Dewi juga disebut dijelaskan sebagai potensi atau Tuhan dari tenaga daripada Tuhan. He is having Alladini Vritti. Ya, beliau memiliki Haladini Vritti. That means he always gives pleasure to Bhagavan Krishna. Ya, artinya beliau selalu memberikan kebahagiaan kepada Bhagawan Tuhan Sri Krishna. So, by giving pleasure to Bhagavan Krishna, she is controlling Bhagavan Krishna also. Ya. Dengan cara memberikan kebahagiaan pada yang sama, juga beliau mengontrol atau menguasai Bhagawan Sri Krishna. She is Asraya Jatiya Vigraha. Beliau juga disebut sebagai Asraya Jatiya Vigraha. Asraya Yatya Vigraha. So, Asraya Jatiya Vigraha, Alladini Shakti, if will not remain inside the heart, so how one will serve the Supreme Lord Krishna? Jika Asraya Yatya Vigraha ini atau Haladini Sakti ini tidak ada di dalam hati seseorang, di dalam hati kita, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna? Bhagavan Krishna is Visaya Jatiya Vigraha. Bhagawan Sri Krishna dijelaskan sebagai Asaya Visaya Yatya Vigraha. Object of love. Beliau adalah objek daripada cinta kasih itu. So he is having full opulences, 6 types of full opulences. Dan dijelaskan beliau memiliki 6 jenis kemewahan. So who can release Bhagavan's opulences? Siapakah yang bisa menikmati atau merasakan ke-6 jenis kemewahan daripada Tuhan atau Bhagawan? Only Asraya Jatiya Vigraha can release the opulences of Bhagavan. Hanya seseorang yang sudah dalam tingkatan Asraya Jatiya Vigraha inilah yang bisa menikmati ke-6 kemewahan daripada Tuhan. We can say abode of love. Asraya Jatiya Vigraha also abode of love. Kita bisa mengatakan Asraya Jatiya Vigraha ini adalah tempat di mana cinta itu ada. So, how it will be possible if Asraya Jatiya Vigraha will not have bhakti? How she will or he will release that ananda, bliss?
bagaimana mungkin jika ya Asra Yatya Wigraha ini ya tidak bisa tidak memiliki, tidak ada di sana, bagaimana dia bisa menikmati 6 kemewahan daripada Sri Krishna ini, Bhagawan Sri Krishna ini. The way Asra Yatya Vigraha, abode of love, is relishing the bliss, that bliss, Vishaya Yatya Vigraha, object of love, cannot relish. Ya, dengan cara bagaimana seorang Asraya Yatya Wigraha ini menikmati atau merasakan 6 kemewahan daripada Bhagawan, ya. Wisaya Yatya Wigraha ini beliau Bhagawan sendiri beliau tidak bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Asraya Yatya Wigraha. Bhagavan is Bhakta Vatsala, very dear to his devotee. Bhagawan disebut juga sebagai Bhakta Vatsala, beliau sangat dekat, sangat menyayangi para penyembah beliau. And he has also love and affection for his devotees. Dan beliau juga memiliki cinta dan kasih sayang kepada para penyembah beliau. So unless Asra Yatya Vigraha will be there, then one cannot relish that peace and bliss and pleasure. Ya, sampai tanpa Asraya Yatya Wigraha ada di sana, seseorang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian dalam artian yang sesungguhnya. So Asra Yatya Vigraha will be there, then bhakti can take asra, take shelter. Ya. Jika Asra Yatya Wigraha ini ada di sana, maka bhakti akan bisa hadir mengambil tempatnya di sana. So he is bhakta who can make that Allahadini Shakti, Bhakti Devi in their heart. Dialah para penyembah yang bisa menempatkan atau membawa Haladini Sakti atau Bhakti Dewi di dalam hati mereka. In other words, we can say that he has entered into Bhakti Mandir. Dengan kata lain kita bisa katakan bahwa mereka telah memasuki Bhakti Mandir itu. So this Bhakti Devi, by her own mercy, she appears in the heart of Bhakta. Bhakti Dewi dengan karunia beliau sendiri, beliau hadir di dalam hati seorang Bhakta. By force one cannot ask Bhakti Devi to come and sit in the heart. Dengan cara memaksa atau membuat usaha sendiri, dengan cara paksaan sendiri, orang tidak akan bisa membuat Bhakti Dewi hadir di dalam hatinya. How Bhakti Devi will appear in the heart? Bagaimanakah cara daripada Bhakti Dewi hadir di dalam hati? Without the mercy of Bhakta, Bhakti Devi will never enter into the heart. Tanpa karunia dari seorang Bhakta, maka Bhakti Dewi tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. In other words, we can say without the mercy of Bhakta, one cannot enter to Bhakti Mandir. Dan juga kita bisa katakan dengan kata lain bahwa tanpa karunia dari seorang Bhakta, maka seseorang tidak bisa masuk ke dalam Bhakti Griha atau Bhakti Mandir itu. Srimati Radharani is the embodiment of Allahadini Shakti. Dan di sini jelaskan Srimati Radharani adalah perwujudan daripada Haladini Sakti itu sendiri. So Bhagavan Krishna wants to relish this love. Dan Bhagawan Sri Krishna ingin merasakan menikmati cinta yang dipersembahkan oleh beliau. So therefore, the Allahadini Shakti's appearance is very much needed. Oleh karena itu, kehadiran daripada Haladini Sakti ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam Bhakti ini. So in Bhakti Kingdom, Allahadini Shakti Srimati Radharani is the queen. Di dalam kerajaan Bhakti, di Bhakti Kingdom itu, Srimati Radharani adalah ratunya di sana. So therefore, in order to enter into Bhakti Kingdom, we need the mercy of Srimati Radharani. Oleh karena itu, dengan kata lain, dalam rangka untuk bisa memasuki kerajaan Bhakti ini, kita membutuhkan sepenuhnya karunia daripada Srimati Radharani. Because Bhagavan Krishna himself is being controlled by Bhakti Devi. Bahkan Bhagawan Sri Krishna sendiri, beliau dikontrol, beliau dikuasai oleh Srimati Radharani sendiri. So in order to get the mercy of Srimati Radharani or Bhakti Devi, it is not so easy. Untuk mendapatkan karunia daripada Srimati Radharani atau Bhakti Dewi bukanlah hal yang mudah.
it is not so easy to meet with a king or queen very easily. Ya. Seperti halnya tidak begitu gampang seseorang bisa bertemu dengan seorang raja atau seorang ratu. General people, they cannot go to directly king or queen. Orang-orang biasa mereka tidak akan bisa langsung ya menghadap bertemu dengan raja atau ratunya. So when we are in condition stage, when we are Baddha Jiva, how can we attend Srimati Radharani? Ketika ya kita masih dalam kondisi terikat sebagai badan jiwa seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa ya bertemu dengan Srimati Radharani? So we need source to enter, to attend Srimati Radharani. We need a source. Kita membutuhkan ya suatu sebab atau karunia seperti itu untuk bisa bertemu dengan Srimati Radharani. What is their source is? Apakah sumber ini yang dijelaskan sebagai sumber ini? The source is very hard sadhana. Sumber ini ya atau sebab ini adalah dijelaskan sebagai sadhana yang sangat keras sekali, ya sadhana yang sangat kuat sekali. One should do sadhana under the guidance of the guru. Seseorang hendaknya melakukan sadhana di bawah bimbingan seorang guru kerohanian. Otherwise, one cannot enter into Bhakti kingdom. Tanpa itu yang tidak jika tidak seperti itu orang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti itu. And also, guru appears by the sweet will of Supreme Lord Krishna. Dan juga dijelaskan guru kerohanian beliau muncul di dunia ini atas keinginan yang begitu indah daripada Tuhan yang Maha Esa Begawan. Those who are very fortunate, they can get darshan of guru. Bagi mereka jiwa-jiwa yang benar-benar beruntung sekali, hanya mereka yang bisa mendapatkan darsan daripada seorang guru kerohanian. So therefore, all the jivas are not able to enter into Bhakti kingdom. Oleh karena itu yang dijelaskan tidak semua jiwa bisa masuk ya begitu saja ke dalam kerajaan bakti ini. So therefore, it needs good fortune. Oleh karena itu ya ini sangat benar-benar membutuhkan suatu keberuntungan. Those who are very fortunate, they meet with guru. Bagi mereka yang sungguh-sungguh sangat beruntung, mereka bertemu dengan guru kerohanian. And also, he must go to guru without any crookedness. Dan juga ya dalam rangka mendekati guru kerohanian, ia harus terbebas dari kepalsuan, dari crookedness. And he must have enthusiasm, patience, and determination. Dia juga hendaknya harus memiliki semangat, ya, kemudian kesabaran dan keteguhan hati di dalam dirinya. This is called bhajana naipunya. Hal ini dijelaskan sebagai bhajana naipunya. Last limit of bhajan. Ya, ini adalah limit terakhir, batasan terakhir dari sebuah bhajan. So this is not so easy thing. Hal ini ya bukanlah hal yang gampang, bukan hal yang murahan. So this looks like material activities, but it is not material activities. Meskipun ya mungkin kelihatan hal ini seperti aktivitas atau kegiatan material, tetapi sungguhnya ini bukanlah kegiatan material. Because one will get only mercy from the sadhu guru, then he will be able to enter into bhajan kingdom or bhakti kingdom. Karena ya hanya atas karunia dari seorang sadhu guru, bahkan seseorang baru bisa memungkinkan masuk ke dalam bhajan griha atau bhakti kingdom ini, kerajaan bakti ini. So therefore, one by his own endeavor, own effort, he cannot enter into bhakti kingdom. Dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, seseorang yang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti ini. So therefore, very few they can enter into bhakti griha. Bahkan ya dijelaskan begitu sangat sedikit sekali ya seseorang bisa masuk ke dalam griha bakti ini. Very few they will have bhakti. Ya, begitu jarang ya orang bisa mendapatkan bakti ini. So we are thinking that we have entered into bhakti griha.
kita ya berpikir diri kita ya sudah masuk ke dalam bakti griha, bakti kerajaan bakti ini. I have become a very great Vaishnava. Oh, saya sudah menjadi seorang Vaishnava yang agung, Vaishnava yang hebat sekali. But it will be only known when one will see the result. Ya. Ini akan bisa diketahui, dilihat jika ketika seseorang benar-benar mendapatkan hasilnya. So by seeing the symptom, one can understand whether one has entered into Bhakti Kingdom, Bhakti Griha or not. Dengan ya ciri-ciri ya, sebuah ciri-ciri tertentu, kita bisa melihat apakah seseorang sudah benar-benar bisa memiliki kualifikasi masuk ke dalam bakti griha atau bakti kerajaan bakti itu. So if one will analyze the characteristic of Guru, Sadhu and Bhaktas, then they can understand this thing very easily. Ya. Jika seseorang ya benar-benar ya mengamati atau menganalisa karakter dari seorang sadhu, guru, Vaishnava, maka dia bisa ya mengerti hal ini dengan mudah. What one will do in Bhakti Kingdom? Ya. Kemudian apakah yang akan dilakukan seseorang setelah dia berada dalam Bhakti Kingdom atau kerajaan bakti itu? One will enter into Bhakti Griha, Bhakti house. What will do there? Orang akan masuk ke dalam ya bakti griha atau rumah bakti itu. Kemudian apa yang akan dia lakukan di sana? In Bhakti Griha only one can do Hari Charcha. Di dalam Charcha means only he will discuss about Lord Hari. Di dalam bakti griha ini ya, orang apa yang dia lakukan ya, kegiatannya adalah melakukan hari charcha. Dia hanya Hari Katha, Hari Charcha. ya, hari kata. Dia akan di sana akan ada pembicaraan atau perbincangan tentang Sri Hari saja. So Bhakti Griha means one should serve Lord Hari in that Griha. Bakti griha artinya seseorang harus melayani Sri Hari di griha itu, di rumah itu. So we can understand it from the behavior of our Guru Varga, previous gurus. Ya. Kita bisa ya melihat, bisa mengerti hal ini, mempelajari hal ini dari para guru warga kita, ya para acarya-acarya terdahulu. Many special activities are there in that Bhakti Griha, but this one special activity is there, that Griha is very, very pure. Ya. Jadi dijelaskan begitu banyak sekali ada aktivitas kegiatan di dalam bakti griha itu, ya. Dan salah satunya ya adalah bagaimana bakti griha itu benar-benar sungguh sangat murni sekali. In Bhakti Griha there is no material desire at all. Di dalam bakti griha atau rumah bakti itu tidak sedikit pun tidak ada keinginan material di sana. No kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarja is there. Tidak ada kama, kroda, loba, mada, moha, matsarya di dalam bakti griha itu. There is no narrowness, sankirnata, tapakata, crookedness is not there. Ya, tidak ada dijelaskan sebagai kepalsuan atau kepalsuan di sana. There is no question of name, fame, adoration, pratishtha. Ya, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ya pujian atau nama baik seperti itu. There is also good and bad. Dan juga di sana tidak ada yang disebut sebagai baik dan buruk. This good and bad is not nice because this is called duality, dvandva. Ya, karena baik dan buruk ini disebut sebagai dua atau dualitas. But in Bhakti Griha there is dvandva. There is good and bad also. Ya. Dan di dalam bakti griha ini ada dvandva, ini juga adalah baik dan buruk juga ada di sana. So what is the happiness is there? Kemudian apakah yang menjadi kebahagiaan di dalam bakti griha ini? To please Krishna is happiness. Ya. Untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna adalah kebahagiaan di sana. And to become separated from Krishna is dukkha, misery. Dan ketika ya mendapatkan perpisahan dengan Krishna itu adalah duka atau penderitaan yang ada di sana. Anything we do for Krishna is favorable one.
segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepuasan Sri Krishna adalah hal yang cocok, hal yang baik. And that favorable service to Krishna is very good. Dan pelayanan yang baik itu kepada Sri Krishna itu dijelaskan hal yang benar-benar baik di sana. And which is unfavorable for Krishna, that is bad. Apapun yang tidak pantas atau tidak cocok untuk pelayanan kepada Sri Krishna, itu adalah hal yang buruk yang ada di sana. So there is also Vidhi Nised. Dan juga dijelaskan di sana ada Vidhi Nised. What is Vidhi? Apakah Vidhi itu? Always looking for the happiness of Krishna is Vidhi. Selalu ingin mencari kepuasan untuk Sri Krishna, memberikan kepuasan untuk Krishna, itu disebut dengan Vidhi. And going against it is called Nised, Abidhi. Abidhi or Nised. Abidhi, ya. Yang kemudian hal yang bertolak belakang dengan Vidhi ini adalah Abidhi, atau disebut dengan Nised. So there is no material qualities or material defects. Dijelaskan tidak ada kualitas material atau kekurangan material. There is so much dependence in Bhakti Griha. Di dalam Bhakti Griha ini begitu banyak sekali ada kebebasan di sana. But at the same time also so much independence is there. Dan juga dijelaskan begitu dalam waktu yang sama juga tidak ada kebebasan di sana. What is the dependence and what is the independence? Apa yang dimaksudkan sebuah kebebasan dan ketidakkebebasan yang ada di sana? What is the independence is there? Independence is not nice, we know. But what is independence here? Apa yang disebut sebagai keterikatan atau ketergantungan di sana? We know the independence is not nice, but what is the independence here in Bhakti Griha? Apakah yang disebut sebagai keterikatan atau keterbebasan di Bhakti Griha ini? The independence is I can serve Krishna independently. That is independence. Hal yang yang tidak terbebas di sana adalah saya bisa melakukan pelayanan kepada Krishna secara tidak bebas. So one cannot become a boss there with material intelligence. Dengan kecerdasan material, seseorang tidak bisa menjadi bos atau menjadi tuan di sana. Therefore one has to prove himself that he is a good servitor to Krishna. Oleh karena itu seseorang harus benar-benar membuktikan dirinya sebagai pelayan yang baik daripada Krishna. So if we will consider this, then we can understand where our position is. Ketika kita memahami, kita memikirkan hal ini, kita bisa mengerti sudah sampai di manakah posisi kita. We are very learned person. We have so much education. Kita sudah merasakan begitu sangat terpelajar sekali, sudah sangat banyak memiliki pengetahuan. But we are finding fault with others. Kemudian kita mencari kesalahan, melihat kesalahan kepada orang lain. We have so much crookedness. Kita begitu penuh dengan kepalsuan. We are thinking about others only. Kita selalu berpikir tentang orang lain saja. And we are always thinking about our name, fame, adoration. Dan kita juga selalu berpikir untuk kemasyuran nama baik kita saja. So how can we enter into Bhakti Griha? Dalam suatu situasi seperti ini, bagaimana kita bisa memasuki Bhakti Griha itu? So if someone is thinking he is bhakta but having all these qualities, so how he is remaining in Bhakti Griha? Jika seseorang mengaku dirinya sebagai seorang bhakta, tetapi dia masih memiliki sifat-sifat seperti itu, bagaimana dia bisa memasuki Bhakti Griha atau kerajaan Bhakti itu? So he has never entered into Bhakti Griha. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam Bhakti Griha itu. So he is in material world only, material house, material griha. Dia hanya tetap masih berada di dalam rumah material. And if someone is remaining in material house, the Maya is influencing him.
Dan jika seseorang masih berada di dalam rumah material ini, maka maya yang mempermainkannya di sana. But in Bhakti Griha, Maya cannot influence anyone. Tetapi di dalam Bhakti Griha, maya tidak bisa mempengaruhi seseorang. So only Guru Pada Padma can give us that qualification to enter into Bhakti Griha. Hanya ya karunia dari kaki Padma Sang Guru kerohanian lah kita bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke dalam kerajaan bakti itu. Bhakti Devi listens his appeal. Bhakti Devi listens his appeal. Appeal means request. Ya. Bhakti Dewi meninggalkan apa yang menjadi keinginannya. So by the request of Guru Pada Padma, Bhakti Devi will open the door of the Bhakti Griha. Atas permintaan dari guru kerohanian Guru Pada Padma, maka Bhakti Dewi akan membuka pintu daripada Griha Bakti itu. So therefore, in order to enter into Bhakti Griha, we need the mercy of Sri Guru Pada Padma. Dalam rangka tujuan kita mencapai tujuan kita untuk masuk ke dalam kerajaan bakti itu, kita sangat membutuhkan karunia dari Guru Pada Padma. The Guru Pada Padma's mercy is the only our asset. Guru Pada Padma, karunia daripada guru kerohanian, kaki Padma kerohanian adalah satu-satunya kekayaan yang kita miliki. Whatever qualification we may have, but if there is no mercy of Guru Pada Padma, then we cannot enter into Bhakti Griha. Apapun kualifikasi yang kita miliki, jika kita tidak mendapatkan karunia dari Guru Pada Padma itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti. There are two types of kripa, mercy. One is Maya Kripa, Maya Kripa. Maya mercy. Without Maya, with Maya. Dijelaskan ada dua jenis karunia di sana. Satu adalah Maya Kripa dan yang satunya lagi Maya Kripa. Maya Kripa. Without Maya. Kripa without Maya. Karunia tanpa maya di sana. So those who have received the mercy from Guru Pada Padma without Maya, they can enter into Bhakti Kingdom. Jika seseorang benar-benar mendapatkan karunia daripada Guru Pada Padma tanpa ada maya di sana, hanya dialah yang bisa masuk ke dalam kerajaan bakti itu. And he will be able to get the services of the Supreme Lord Krishna. Dan dia bisa memungkinkan untuk dirinya mendapatkan pelayanan bakti kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Without the mercy of Guru Pada Padma, one cannot serve the Supreme Lord Krishna. Tanpa karunia daripada Guru Pada Padma, seseorang tidak akan bisa melayani Bhagawan Sri Krishna. So this Bhakti Griha is made by only Mahajanas. Dan dijelaskan kerajaan bakti ini, Bhakti Griha ini hanya dibuat oleh para mahajana. So outwardly it may looks different, but inside very peaceful and blissful. Mungkin dari nampak luar kelihatan sangat berbeda sungguh kelihatan beda dengan yang lainnya, tetapi di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian di sana. Because this Bhakti Griha is the part and parcel of Goloka Vrindavan. Karena Bhakti Griha ini adalah bagian percikan daripada Goloka Brindawan itu sendiri. In Goloka Vrindavan everything is very pure. Dijelaskan di Goloka Brindawan segala sesuatu apapun itu dalam kondisi yang sangat-sangat murni sekali. Everyone is engaged in seva. Dan setiap orang selalu sibuk di dalam pelayanan di sana. Similarly, if someone will enter into Bhakti Griha, he will be always engaged in seva. Begitu pula ketika seseorang masuk ke dalam kerajaan bakti atau Bhakti Griha ini, maka dia akan disibukkan di dalam pelayanan bakti. There will be no impurity at all. Di sana tidak akan ada hal yang tidak murni, tidak suci di sana. With impurity, one cannot enter into Bhakti Griha. Dengan kondisi yang tidak suci, tidak murni, seseorang tidak akan bisa memasuki kerajaan bakti. So, if someone will think that I will remain in Bhakti Griha with impurity, it cannot be possible. Dan jika orang berpikir saya akan tinggal di dalam Bhakti Griha dengan ketidaksucian ini, maka ini tidak akan pernah bisa terjadi. So Tidak one mungkin. can remain in Bhakti Griha with all purity.
Dan ya orang hanya bisa tinggal di dalam bakti griha hanya dengan ya semua jenis kemurnian. At least one has to try to become pure. Ya. Paling tidak seseorang harus mencoba ya untuk menjadi murni. And always he should pray to the Guru, Mahajan, Sadhu. Dan harus ya selalu dia harus berdoa kepada guru, para mahajana dan para sadhu. And he should take shelter at the lotus feet of Sadhu Guru Mahajan. Nah, dan dia harus ya mengambil perlindungan di dalam kaki Padma sang guru kerohanian. And he is doing sadhana bhajan nicely by the guidance or instruction of Sadhu Guru. They can enter into bhakti kingdom. Ketika seseorang melakukan ya sadhana bhajan dengan sangat baik sekali di bawah bimbingan dari seorang guru kerohanian, hanya mereka yang bisa masuk ke dalam kerajaan bakti itu. Otherwise one can put the dress of a sadhaka, one can go for different ways sadhana, they cannot enter into bhakti griha. Ya, tanpa melakukan seperti itu, mungkin saja seseorang ya bisa mengenakan pakaian sebagai seorang sadaka atau seorang penyembah, atau mungkin dia begitu banyak sekali yang melakukan pelayanan dengan berbagai macam jenis pelayanan, tetapi tetap dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti itu. They are all away from bhakti griha. Ya. Mereka ya dijelaskan ya semuanya dijauhkan di dalam bakti griha itu. So by good fortune, if they can develop desire to enter into bhakti griha, then they should take shelter at the lotus feet of Sadhu Guru Vaishnava. Ya. Hanya dengan ya keberuntungan ya, sebuah keberuntungan yang luar biasa ya, dia bisa mendapatkan karunia daripada sadhu guru kerohanian ya, dan dengan seperti itu mereka bisa masuk ke dalam bakti griha itu. And they should depend on Amaya Kripa of the Sadhu Guru. Dan mereka harus ya tergantung sepenuhnya terhadap amaya kripa atau karunia yang tanpa maya dari seorang sadhu. So this Amaya Kripa will encourage them to enter into bhakti griha. Maya karunia yang terbebas dari maya ini akan menyemangatkan mereka, mendorong mereka untuk maju ke dalam bakti griha. And one will be qualified to enter into bhakti griha. Dan orang akan menjadi berkualifikasi untuk masuk ke dalam kerajaan bakti itu. So otherwise one cannot enter into bhakti griha. Tanpa kecuali seperti itu seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam bakti griha itu. So therefore we should pray to the Sadhu Guru without crookedness, without any duplicity, to shower mercy on us. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berdoa kepada sadhu guru tanpa adanya kepalsuan, tanpa adanya crookedness di sana. Then we can be able to enter into the bhakti griha. Dan dengan karunia beliau kita bisa memungkinkan kita bisa masuk ke dalam bakti griha itu. After entering into bhakti griha, we can serve to the Supreme Lord Krishna, and we can get enough bliss and peace in our life. Dan ketika kita masuk ke dalam bakti griha, kita akan bisa mempersembahkan pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian yang sejati di sana. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Gurudev ki, Srila Prabhupada Ji Maharaj ki, Shri Radha Raseswar ki, Jagannath Subhadra Devi ki, Shri Bhunita ki, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai Gaur Purana. Shri Srimad Chaitanya Chandras Guru Maharaj ki jai. Any question? Apakah ada yang bertanya atau ada yang komentar? Apakah ada pertanyaan? Hare Krishna Guru Maharaj. Singkat saja, tadi Guru Maharaj menjelaskan bahwa untuk bisa masuk ke sana kita dibutuhkan karunia dari sadhu, guru, dan juga dari Bhakti Dewi sendiri. Pertanyaannya, kalau kita sudah lama melakukan sadhana di dalam kesadaran Krishna ini,
tapi kita masih ibaratnya entah sengaja atau tidak melakukan kesalahan kepada Vaisnava atau dalam pelayanan dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mendapatkan karunia untuk bisa dalam masuk dalam bakti kriha itu? Terima kasih. Hare Krishna. As Guru Maharaj Guru that has mentioned that in order to entering the Bhakti kingdom, one should have mercy, get mercy from Guru Padapadma, Sadhu, Guru Vaisnava. So after long time we are doing sadhana, but unknowingly maybe we have some offense to Vaisnava or devotee. So can we entering that Bhakti kingdom? If there will be Vaishnava offense, Vaishnava aparat, his Bhakti kripa will be totally rooted out. Bhakti will be doomed, finished. Ya. Jika di sana masih ada kesalahan kepada Vaisnava atau Vaisnava aparat, maka dijelaskan bakti daripada orang itu akan tercabut sampai ke akar-akarnya dan baktinya akan menjadi mati, seperti tidak bisa berkembang. So one must not commit any Vaishnava offense. Hendaknya seseorang jangan sampai melakukan kesalahan atau Vaisnava aparat. The Vaishnava offense is just like a mad elephant. Ya, karena Vaisnava aparat ini dijelaskan seperti gajah gila. But mad elephant cannot consider this is small tiny plant, I should not root out it. Dan gajah gila ini dengan badannya yang besar itu dia tidak akan milih-milih apakah ini pohon yang kecil atau pohon besar, semuanya akan didobrak. Yeah, to root out or little destroy the Bhakti kripa. Ya, bakti tumbuhan bakti kita ini akan sepenuhnya akan tercabut dan akan dihancurkan oleh. Therefore one should not commit Vaishnava offense at all. Ya, hendaknya jangan sama sekali seseorang hendaknya jangan melakukan pelayanan Vaisnava aparat atau kesalahan kepada Vaisnava. Hare Krishna Gurudev. Mengenai kepura-puraan, saya pernah mendengar berpura-puralah sampai kamu lupa bahwa kita itu berpura-pura. Jadi misalnya berpura-pura baik, kita baik terus, tapi sampai kita lupa bahwa kita itu baik, jadi kita sudah sepenuhnya baik. Jadi itu juga menurut saya merupakan usaha. Jadi apakah perbedaan usaha dan berpura-pura? Kita berusaha untuk maksudnya itu juga salah satu usaha, begitu. Apakah bisa demikian? Berpura-pura baik gitu. Misalnya seperti itu. Ya, terus sampai akhirnya kita benar-benar jadi baik. Iya. Berpura-puralah sampai kita itu lupa bahwa kita berpura-pura, jadi sepenuh hati jadinya. Apakah bisa seperti itu? So he has one question, Gurudev. So ada istilah padanya? Istilah. Ah? Yeah? So we can fake it until Yes. you make it. we just pretending to become good, nice, until we really become nice. You have to pretend. Yeah. So we first we pretend. And we pretend to be nice and continue pretend until we Become nice. There is one We'll have to continue until we become nice. We have to pretend until we become nice. Until we forget that we are pretend. Yeah, this is
thing is that actually from the core of the heart, if we are praying to Krishna, Guru, to get some nice result, then still that pretending will go very quickly and one will get the nice result also. If from the core of heart we don't want, so that pretending will never make us nice. Jadi ya, yang terpenting adalah apa namanya, itu datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, itu yang paling penting. Ya, jika ini benar-benar datang dari dalam hati kita, kita ingin melakukan pelayanan kepada Krishna, memang datang dari dasar hati yang paling dalam, maka meskipun kita sedikit berpura-pura, pada suatu saat kita akan mendapatkan itu. Tetapi ketika kita melakukan hal ini dengan berpura-pura, ya, maka selamanya tidak akan bisa ya untuk mendapatkan pelayanan bakti itu. Hasil yang baik itu tidak akan bisa didapatkan dengan cara berpura-pura. If someone is sleeping knowingly, no one can wake him up. Jika ya, seseorang ya berpura-pura tidur, gitu, atau dia dia sadar tetapi dia pura-pura tidur, tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan dia. So somebody is having weakness, he is not able to do it, but he has desire, and he is always praying, crying and praying, then he can get the mercy. Ya, jika seseorang ya mungkin saja dia lemah, ya dia tidak bisa melakukan hal itu, tetapi di dalam hatinya dia menangis dan selalu berdoa, ya maka suatu saat dia akan mendapatkan karunia itu. Jangan jadi penyembah berpura-pura. Yang manakah yang paling berbahaya, malas atau tidak berpura-pura? Kalau diklasifikasikan yang mana nomor 1, yang mana nomor 2? So which one is best? We pretending or we lazy? Lazy or pretending? They both are not good. Pretension is not good, laziness also. Jadi kedua-duanya tidak bagus, Bro ya. Berpura-pura tidak baik juga, kemudian malas juga tidak baik. But weakness, okay, weakness is okay, because weakness will go one day by praying to Guru and Krishna. But this pretension and laziness, it will not help us. Jadi kelemahan itu ya, lemah itu mungkin dia akan bisa ya mendapatkan hasilnya dengan cara berdoa atau berusaha dengan cara menangis seperti itu. Tetapi kepura-puraan dan kemalasan itu sama sekali tidak memberikan hasil. So therefore it is said utsaha niscaya dharya. Oleh karena itu ya dijelaskan utsaha niscaya dharya. Niscaya means determination. Niscaya artinya ya keteguhan hati atau kemantapan hati. The laziness will not help. Niscaya is needed. This drudata, this steadiness or this determination is needed. Kemalasan, rasa malas tidak akan membantu kita ya. Hanya ketetapan hati, kemantapan, keteguhan hatilah yang akan membantu kita. The pretenders, they are considered as crooked. Orang-orang yang berpura-pura ya, penuh dengan kepura-puraan, mereka dijelaskan sebagai orang yang crooked, penuh dengan kepalsuan. Crookedness will not help. Ya, kepalsuan atau crookedness tidak akan membantu juga. Hare Krishna. Bagaimana halnya jadi ada seorang penyembah, dia berusaha untuk memiliki ketetapan hati untuk melakukan suatu sewa. Jadi di sisi lain juga dia
secara pribadi masih tidak ada kualifikasi atau banyak hal-hal anarta seperti itu, dan dia sudah menangis berdoa kenapa juga belum terjawab-jawab gitu. Jadi apa masalahnya? Di satu sisi dia tetap dalam ada determinasi untuk melakukan suatu sewa, dan sisi lain secara pribadi masih banyak juga kekurangan, dan dia berdoa di atas kekurangan ini, tapi dia merasa tidak terjawab-jawab. Bagaimana dengan So how about if one devotee he already trying so much, he has so much determination, but at the same time he has no qualification, maybe some anartha still there. So but he trying long time already doing that. So why the result is still not coming good? So therefore decided Dharya. Dharya means patience. Oleh karena itu ya, di dalam ya tadi dijelaskan sebagai Dharya. Ya, Dharya artinya butuh kesabaran. Maybe this life cannot do, but next life can. Mungkin saja ya hidup ini belum mendapatkan hasilnya, tetapi kita miliki harapan di kehidupan yang lainnya mungkin bisa. But I will try to get it. Dan saya tetap akan berusaha untuk mendapatkannya kapanpun itu. It may take many lifetimes. Ya. Mungkin saja akan butuh ya penjelmaan demi penjelmaan, tetapi saya tetap bersabar, saya akan melakukan itu dan akan berusaha mendapatkan itu. One should not be impatient. Jangan ya sampai kita tidak memiliki kesabaran. Kita tidak boleh tidak bersabar. Pertanyaan saya singkat sekali. Bagaimana seorang ciri-cirinya itu melakukan satu kesalahan kepada Vaishnava aparat ini? Yes, one question that what is the symptom when someone or one devotee doing Vaishnava aparat? What is the symptom? Symptom means symptom of what? What someone he commit of Vaishnava aparat. If someone will commit Vaishnava offense, his material desire will increase. Yeah. Ciri-ciri dari seseorang yang melakukan Vaishnava aparat ya, keinginan materialnya hari demi hari semakin bertambah besar. It will take him away from Krishna. Ya. Keinginan material ini akan menjauhkan dia dari Krishna. That means he has Vaishnava offense. Itu artinya dia sudah melakukan Vaishnava aparat di sana. Because we are all doing our sadhana in order to give up our material desire. Ya, karena dijelaskan kita melakukan sadhana kita ini ya dengan maksud untuk ya menjauhkan ya, mengurangi keinginan-keinginan material kita. If our material desire is increasing, that we should know that we are committing offense. Tetapi jika keinginan-keinginan material kita ini justru yang bertambah hari demi hari ya, kita harus menyadari bahwa kita sudah melakukan Vaishnava aparat di sana. So we must be very careful that time. Pada saat itu kita hendaknya harus benar-benar sangat berhati-hati. Because we are all engaged in sadhana, so our material desire should be reduced. Why material desire is increasing? Ya. Kita ya terlalu disibukkan di dalam sadhana, ya mestinya keinginan-keinginan material kita ya berkurang atau bisa hilang. Tetapi mengapa justru dia bertambah besar dan semakin besar saja? That means somewhere some offenses is there. Ya. Itu berarti ya di salah satu sisi di mana kita ya sudah pernah melakukan suatu kesalahan di sana. Cukup ya? Cukup. Cukup. Apabila sudah
setiap kali dalam pergaulan itu pengaruh itu bisa masuk. Bagaimana kita paling tidak dari yang dijelaskan Guru Mara tadi, minimal meminimalisir lah keinginan material yang perlu berlebihan dalam jalan bakti. So how to minimize our material desire, Gurudev? Because there's still chance that we can got influence from outside. So therefore, always we try to have sadhu sangha, and our sadhana how will be nice. We should see. We should be careful that our sadhana will be nice. We should go for sadhu sangha, satsanga. Kita harus selalu berusaha untuk ya mendapatkan sadhu sangha, satsanga, dan juga kita juga harus benar-benar berhati-hati ya, bagaimana kita memperhatikan sadhana kita itu apakah memang benar-benar sudah menjadi bagus, menjadi baik sadhana kita apa tidak. Kalau tidak ada lagi, kita akan lanjutkan. Kita akan serahkan kepada Prabu Nandadula sebagai tuan rumah.